Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kembali lagi kita belajar bareng Bang Iqbal di sini. Melanjutkan materi belajar online, belajar jarak jauhnya. Kali ini saya akan membawakan materi tentang Adobe Premiere Pro. Seperti yang kita ketahui, Adobe Premiere Pro ini aplikasi varian dari Adobe untuk pembuatan video. Dan saya di sini sebagai pengguna juga, user juga, bisa dibilang expert juga enggak, tapi kurang lebih saya memiliki dasar-dasar yang bisa saya bagikan ilmunya buat adik-adik semuanya. Dan jika kalian memiliki bakat ataupun minat di bidang ini, khususnya untuk pembuatan sebuah video, maka ini akan menjadi kesempatan baik buat adik-adik semua yang mungkin sudah beberapa kali coba bikin video sebagai konten yang diupload di beberapa aplikasi yang tren sekarang seperti TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Saya jelasin dikit nih tentang Adobe Premiere Pro. Yang pertama sekali yang perlu adik-adik pahami di sini adalah tujuan. Yang perlu kita sepakati bareng-bareng sekarang saat ini adalah apa sih tujuannya belajar Adobe Premiere Pro? Adobe Premiere Pro ini kan bisa dibilang aplikasinya cukup mumpuni lah buat bahkan untuk membuat film sekalipun. Nah, yang pertama, yang paling umum, jika kalian cukup percaya diri, kan bisa menjadi vlogger di sini ya, membuat video kegiatan sehari-hari, kemudian dipublish ke beberapa media sosial. Ya, kemudian bisa menjadi seorang YouTuber juga. Ya, itu juga bisa menjadi sumber income, sumber uang masuk ya, penghasilan, atau juga menjadi media kita berkreasi di sana. Dan di luar itu mungkin bisa juga menjadi seorang editor video. Nah, editor video ini jarang sekali ya tampil di layar monitor ataupun layar handphone kita, karena ya mereka selalu bekerja di balik layar. Tapi jangan salah, kita sebagai penikmat video-video yang ditonton, yang kita lihat setiap hari, itu adalah hasil karya seorang editor. Nah, untuk menjadi seorang editor ini, yang pastinya kalian harus punya sense, punya rasa terhadap sebuah karya seni. Dan di pelajaran sebelumnya bareng Kak Firat, itu juga akan menjadi sangat membantu kalian dalam memahami bagaimana sih cara kerja Adobe Premiere Pro. Untuk Adobe Photoshop, kurang lebih kalau di Photoshop itu kan yang kita kerjakan adalah layer per layer, lembar per lembar, tumpukan per tumpukan kan gitu. Ada format PNG, ada format JPG, ada format PDF yang bisa diolah di aplikasi tersebut. Tapi untuk Adobe Premiere Pro ini akan terfokus menjadi lebih luas lagi. Selain foto tadi ya, yang format JPG, PNG dan sebagainya, berikutnya adalah video, kemudian audio. Jadi selain potongan-potongan gambar, jadi video itulah kan sebenarnya potongan-potongan gambar yang diambil detik, second per millisecond kan gitu. Audio juga bisa diedit di sini. Kemudian apa saja sih Bang basic yang harus dimiliki untuk menjadi seorang editor? Ya, kita bahas langsung aja deh untuk jadi editor. Menjadi seorang editor, kurang lebih kamu harus punya basic tentang pemahaman kamu tentang timeline ataupun story, cerita gitu ya. Jadi kalau kita sedang mengonsep sebuah video yang akan kita sajikan, kita harus pegang poin penting dari video itu. Apa sih pesan yang akan disampaikan dalam video tersebut? Seperti saya, pada video ini saya memberikan gambaran awal dasarnya bagaimana memahami aplikasi ini. Tentunya kalau kita udah punya konsep, punya gagasan terhadap sebuah video, tentunya akan terbantukan dengan adanya aplikasi Adobe Premiere Pro.
Kalau kalian udah pernah buka, itu pasti jauh akan lebih mudah nantinya ya. Karena di sini saya akan memberikan seluruh yang saya tahu ya. Jadi Bang Iqbal ini juga punya channel YouTube gitu. Jadi dari situ Bang Iqbal belajar bagaimana menggunakan aplikasi ini dengan menggunakan beberapa kamera baik smartphone maupun kamera DSLR maupun kamera mirrorless gitu ya. Setelah punya story, punya konsep, lanjut tahap berikutnya adalah adik-adik juga harus belajar bagaimana mengambil footage atau beberapa bahan yang akan diracik menjadi sebuah cerita. Nah, jadi misalnya kayak ini. Pada pembuatan video tutorial ini saya hanya menggunakan satu kamera, yaitu yang menghadap seperti ini. Dan kemudian harus dipilih dong titik angle-nya di mana yang paling bagus. Kemudian juga apakah harus full body ataukah setengah. Kemudian juga pencahayaannya. Jadi memang kalau masih bingung-bingung, ya kita akan sepakati beberapa jenis video yang bisa kita edit pada aplikasi ini. Nanti ada contohnya, ada bahan yang akan kita gunakan bersama-sama agar adik-adik bisa memulainya kan gitu. Setelah tadi punya cerita ya, ada ceritanya, ada story-nya, ada yang tertuang dalam storyboard. Kemudian pengambilan footage-nya atau bahannya. Yang ketiga adalah kita masuk ke dalam sebuah media editing ya. Kita akan edit semuanya, kita akan racik dia menjadi satu kesatuan, satu buah video yang utuh. Kita mulai aja di sini. Ini udah ada tampilannya. Inilah tampilan interface dari Adobe Premiere Pro. Jadi ada 4 jendela tampilan sebenarnya yang digabung menjadi satu. Yang pertama ada namanya project. Nah, di project ini disinilah kita meletakkan semua resource yang ada, mulai dari audionya, kemudian videonya, lalu beberapa gambar yang dibutuhkan, semua dimasukin ke situ. Kemudian apa-apa yang ada di project ini, akan pertama kali akan kita edit ya, akan kita olah di jendela source ya. Jadi ada jendela berikutnya, ini namanya jendela source. Nah, di jendela source ini baik audio maupun video itu bisa kita pilih-pilih mau diambil dari menit berapa gambarnya, atau baik gambar maupun audionya mau di detik keberapa, itu bisa kita pilih-pilih. Jadi nggak semua, misal contoh videonya itu footage-nya itu bahannya 1 menit, tapi kita butuh hanya beberapa detik, misal 10 detik di akhir, maka kita bisa ambil, kita cukup tambahkan mark in pada 10 detik terakhir, lalu itu udah bisa digunakan baik audio maupun videonya. Kemudian dari situ juga bisa digunakan untuk memberikan efek. Nah, di jendela source ini tiap-tiap footage yang akan yang kita kerjakan itu nantinya efek yang akan kita letakkan bisa diatur lagi pada jendela source. Itu yang nomor 2. Nah, yang nomor 3 ada namanya timeline. Nah, di timeline ini disinilah kita nanti bekerja sebenarnya. Nah, di sini seperti kita bermain puzzle. Kita menumpuk layer seperti pada pelajaran Adobe Photoshop. Jadi layer per layer. Jadi layernya ini ada layer audio, ada layer video. Jadi video ini bisa kita tumpuk-tumpuk. Jadi audio 1, audio 2, audio 3 untuk audionya. Video 1, video 2, video 3. Jadi banyak video yang bisa digabung-gabung menjadi satu kesatuan pada detik pertama hingga dengan menit-menit berikutnya. Seperti itu. Di timeline kita susun. Jadi saya ulang kembali. Pertama di source, ya kita masukkan beberapa media seperti video maupun audio, kemudian kita pilih-pilih di sini
menit berapa, detik berapa yang akan kita tarik, yang kita akan gunakan ya. Jadi memang footage itu nggak semua digunakan. Ada juga bagian-bagian yang perlu kita potong-potong seperti itu. Kemudian hasil pilih-pilihnya tadi akan kita letakkanlah di timeline. Nah, setelah semua tersusun, baik semua ataupun sebagian tersusun di timeline, ketika kita ingin melihat hasilnya, maka dia akan ditampilkan pada jendela program. Ini seperti preview aja sih ya. Kira-kira kalau nanti ini dikerjakan akan muncul di jendela preview. Jadi di sini nanti hasil yang akan muncul dari karya yang kita sajikan. Karya yang audio, video yang kita tumpuk-tumpuk tadi, yang kita susun-susun tadi. Dia akan tampil di sini. Untuk dasar, ini dulu videonya. Mudah-mudahan terbantukan ya, kita pahami. Saya ambil beberapa contoh dulu ya. Oke, saya buka last video yang udah dibuat kemarin, open project, open recent ya. Oke, ini salah satu contoh project video yang saya buat untuk di channel YouTube saya. Ini adalah contoh ya. Jadi di jendela project ya, di sini ya, di sini ini ada beberapa bahan. Nah, ini tampilannya saya ubah kembali. Ini ada beberapa footage di sana. Ada beberapa kali take shoot video. Contoh ya, contoh nih satu. Ini adalah video opening. Ya, oke. Caranya ini klik aja 2 kali. Contohnya ya, saya klik 2 kali. Kemudian di sini bisa kita play nih videonya. Oke. Oke. Misal di sini di menit 16 kita mau ambil dari sini. Kita tinggal letakkan mark in di sini, kemudian juga misalnya nggak semua diambil, lalu kita letakkan di sini mark out. Dan setelah itu di timeline, nah, ini bisa kita tarik ke timeline. Dari jendela source ini bisa ditarik langsung sini. Maka akan muncul 2 file, 2 titik seperti ini. Yang atas adalah videonya, yang bawah adalah audionya. Seperti itu. Lihat, ini video 1, audio 1. Oke. Dan ketika kita klik di sini, ini masih hitam karena memang tidak ada apa-apa, tidak ada media apapun, baik audio maupun video. Tapi begitu di detik 12, di menit 12 muncullah footage yang kita ambil dari sini. Ya ini cukup banyak ya. Ini nggak gitu banyak sih. Ini belum gitu banyak. Ada lagi yang lebih banyak lagi istilahnya susunannya. Jadi ini ada susunan beberapa video, audio gitu ya. Seperti itu. Oke, kira-kira contohnya seperti ini. Baik. Kira-kira kayak gitu, adik-adik, dasarnya, dan bisa langsung praktek sebenarnya hari ini. Oke, kita akan melakukan beberapa proyek-proyek penting. Yang utamanya sih, kalau abang pada prinsipnya bagaimana caranya adik-adik semua ini bisa memanfaatkan aplikasi ini pada dunia kerja ya. Ya bisa aja kalian menjadi seorang videographer sekaligus editornya gitu, atau kalian mempunyai cita-cita memiliki usaha di bidang event organizer ataupun wedding organizer yang paketan gitu ya kan, biasanya kan lagi booming yang seperti itu. Nah, ini salah satu kesempatan buat kalian untuk belajar. Tapi yang namanya orderan ya, kita bahas bisnisnya dulu, kita kaji bisnisnya dikit. Yang nama orderan nggak selalu ada, nggak selalu merta ada. Jadi maka dari itu kita juga harus banyak keahlian yang harus kita kerjakan. Salah satunya buat konten di YouTube. Tahu nggak konten YouTube yang mungkin buat kalian kerjakan? Apa? Kalau kalian cukup percaya diri ngomong seperti ini di depan kamera, ya kalian bisa bikin misalnya video reaction tentang beberapa video-video yang lagi viral, kalian komentar di sana
tetap sopan ya, tetap jaga-jaga inilah ya, jaga norma di dalam menggunakan media intinya. Itu bisa menjadi satu opsi. Kemudian mungkin bisa juga seperti apa, YouTube-nya calon sarjana. Calon sarjana itu seperti ini ya, di TV sering tuh yang spotlight tempat-tempat keren, misal 7 tempat keren, 10 tempat wisata yang terbaik di kota Medan misalnya. Hal-hal seperti itu sebenarnya itu selama tidak ada copyright-nya, kalian boleh raci ulang bahasanya ya, dengan mencantumkan source-nya pada video tersebut, lalu kalian dubbing. Dubbing artinya kalian mulai melakukan audio recording di sana. Nah, itu salah satu contoh ya, proyek yang bisa kita kerjakan dan bisa langsung di-upload di channel YouTube masing-masing. Jadi, yuk mulai pikirkan mau buat apa, story-nya bagaimana. Tapi yang jelas, Bang Iqbal akan ajarkan teknik dasarnya, apa yang akan kita kerjakan bareng-bareng. Kalau mau, boleh nanti konsultasi ke Bang Iqbal via line WhatsApp maupun Telegram. Kira-kira demikian aja videonya. Pengantar untuk pertemuan pertama kali ini, kalian boleh buka-buka dulu, coba-coba dulu beberapa footage, nanti kita lanjutkan. Terima kasih.